Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rifki Askalani. Saya bagian investasi dari PT Purwanto Asset Management. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai proses investasi di PT Purwanto Asset Management. Nah, mungkin pada awalnya bisa kita tanyakan mengenai investasi yang sudah kalian invest atau kalian taruh ini, uang kalian, dana-dana para nasabah ini akan diinvestasikan kemana saja ya. Nah, jadi dana nasabah Purwanto Asset Management ini nantinya itu akan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Instrumen investasi setiap produk bisa dapat berbeda-beda teman-teman. Nah, berbedanya tergantung apa? Tergantung dari tipe produk tersebut. Jadi misalkan seperti di Purwanto saat ini ada reksadana campuran dan reksadana pasar uang. Nah, pada reksadana campuran instrumennya itu terdiri dari saham, obligasi, dan deposito. Nah, berbeda dengan yang pasar uang. Yang pasar uang itu instrumennya terdiri hanya dari deposito dan surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, jadi beda produk itu bisa beda karakteristik dari instrumennya. Lalu setelah kita ketahui kemana duit kita diinvestasikan, lalu berikutnya kira-kira bagaimana sih proses investasi Purwanto Asset Management. Nah, jadi bagaimana Purwanto Asset Management ini melakukan proses investasinya setelah mendapatkan uang dari para nasabah tersebut. Nah, yang pertama itu diawali dengan penentuan kebijakan, strategi, dan alokasi aset ya teman-teman. Jadi semua itu ditentukan dan dibahas dalam rapat komite investasi. Nah, rapat komite investasi tersebut diikuti oleh anggota komite investasi dan tim pengelola investasi. Nah, hasil dari rapat komite investasi tersebut itu akan menghasilkan yang namanya daftar efek atau instrumen investasi yang tersedia yang nantinya itu dianggap layak untuk diinvestasikan. Nah, daftar investasi efek ini juga disebut sebagai investment universe. Nah, jadi rapat komite investasi itu akan mengakhirkan sebuah daftar efek ya, atau investment universe. Lalu setelah tersedia daftar efek yang dapat diinvestasikan tadi, berikutnya tim pengelola investasi akan mengimplementasikan daftar efek tersebut. Nah, yang nanti tujuannya adalah untuk membentuk portofolio produk reksadana. Nah, jadi setelah daftar efeknya ada, lalu diinvestasikan di situ, diimplementasikan, bisa dibilang duitnya dibelanjakan ya, dibelikan, ditransaksikan efek-efek yang sudah dipilih tadi. Nah, berikutnya setelah implementasi selesai, berjalanlah produk reksadana tersebut. Nah, portofolio terbentuk, berjalan dalam kurun waktu tertentu, lalu setelah itu tim pengelola investasi akan melakukan evaluasi kinerja. Nah, jadi portofolionya, kinerjanya dievaluasi itu secara berkala ya, bisa setahun sekali, bisa 6 bulan sekali gitu ya. Nah, lalu hasil evaluasi kinerja tersebut itu nantinya akan dibawa ke rapat komite investasi kembali. Jadi di situ akan dibahas lagi mengenai hasil kinerja dari portofolio yang sebelumnya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu, apa yang kurang, apa yang perlu disesuaikan gitu ya, bobotnya di rebalance lagi di situ. Nah, itu akan dijadikan bahan di rapat komite investasi berikutnya ya. Jadi itu bahan tersebut bisa jadi pertimbangan tim dan komite untuk menentukan kebijakan dan strategi investasi berikutnya untuk periode yang berikutnya. Nah, disitulah kurang lebih prosesnya seperti itu. Lalu
tadi disampaikan mengenai kebijakan dan strategi. Nah, apa yang dijadikan landasan tim investasi dalam menentukan kebijakan dan strategi tersebut? Nah, dalam menentukan kebijakan dan strategi investasi, tim pengelola investasi menerapkan sejumlah pendekatan dan metode analisa yang dijadikan patokan atau acuan ya teman-teman. Nah, contohnya pada screening awal, pembentukan universe tadi ya, jadi daftar efek itu dibentuk di awal. Nah, itu tim investasi akan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif ya, itu untuk melakukan screening ya. Jadi dipilih efek-efek tadi, instrumennya itu menggunakan memanfaatkan data-data kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi nanti ditentukan juga di situ alokasinya berapa banyak. Jadi untuk menentukannya itu kan perlu data-data ya. Jadi data kuantitatif dan kualitatif dipergunakan di situ. Lalu apalagi yang bisa dipergunakan oleh tim investasi gitu dalam menentukan kebijakan dan strateginya. Nah, untuk mendapatkan view yang lebih luas gitu ya, yang lebih makro gitu. Jadi untuk mendapatkan view jangka panjang juga, di situ tim juga menerapkan ada approach namanya top down approach. Nah, di situ tim menganalisa data-data fundamental perekonomian global. Jadi kan dilihat ya, seperti pada umumnya itu suku bunga, inflasinya berapa, arahnya mau kemana. Nah, itu biasanya dicantumkan, kalau di kami itu biasanya kami bikin market outlook biasanya setiap tahun. Jadi tahun ini arahnya perekonomian akan kemana. Jadi kelas aset yang satu, saham ini akan bagaimana tahun ini, obligasi akan bagaimana. Lalu kira-kira kita akan overweight di sektor apa. Nah, itu akan ditentukan dari market outlook tersebut. Nah, itu gambaran secara luas ya teman-teman. Lalu pada case tertentu, tim investasi juga menerapkan bottom up approach atau pendekatan dari bawah ke atas gitu ya, bisa dibilang. Itu untuk mendapatkan apa? Nah, biasanya itu tim butuh conviction lebih kan terhadap suatu efek jadi atau instrumen investasi. Jadi kami di situ melakukan pendekatan dari bawah. Di situ kita lihat secara fundamental, secara perusahaannya apakah bagus atau tidak gitu ya kan, dari sisi cash flow-nya gimana, profitability-nya gimana. Nah, itu kan bisa dilihat juga dari situ ya. Nggak hanya dari sektoral dari atas, tapi juga dari bawah. Di situ kita bisa lakukan pendekatan untuk mendapatkan conviction yang lebih dalam lagi gitu untuk dalam mengambil keputusan investasi. Nah, selain itu juga tim investasi juga ada beberapa hal lain, landasan-landasan yang digunakan dalam melakukan investasi, yaitu ada peran juga dari analisa teknikal. Nah, di situ peran analisa teknikal membantu kami dalam mempertimbangkan dan menentukan momen yang pas atau timing yang pas gitu ya dalam melakukan transaksi ya. Seperti misalkan kalau pada transaksi efek berupa saham, nah di situ kan ada seperti kita ketahui technical analysis ya. Jadi kapan waktu yang pas, di situ kapan harga saham udah terlihat oversold atau jenuh jual, kapan kita harus mulai mungkin taking profit gitu ya, ambil untung ketika udah mulai overbought. Nah, di situ juga ada perannya teknikal. Jadi landasan tim investasi dalam menentukan kebijakan, strategi investasi dilandasi oleh berbagai pendekatan, metode, dan analisa tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Lebih aman di sini, investing with prudent management. Lebih aman di sini, PT Purwanto Asset Management.